kita lihat dulu situasinya kan. Kita kan ingin membongkar kasus ini kan. Setelah terbongkar, baru kita buat PK-nya nanti. Yang saya bela bukan Jessica-nya ya, tapi kebenaran dan keadilan. Siapapun pelakunya, saya mencintai itu. Kenapa? Karena dihukum karena rekayasa itu sakit. Terlalu mahal harga institusi kalau harus melindungi seorang oknum yang bersalah. Kasus kopi sianida sampai kini masih menjadi perhatian banyak kalangan. Nama Jessica Wongso pun kembali mencuat. Namun yang menarik pasca beredarnya film dokumenter Ice Cold Murder beberapa waktu yang lalu, dukungan untuk Jessica bagai air bah terus mengalir. Jika sebelumnya ribuan lawyer memberikan dukungan untuk Jessica, kali ini giliran mantan Bareskrim Polri, Suwasno Duadji, yang ikut memberikan dukungannya untuk Jessica. Lantas, seperti apa bentuk dukungan Suwasno Duadji tersebut? Dan seperti apa pula pandangan lengkap Suwasno Duadji yang menuding adanya peradilan sesat dalam kasus Jessica Wongso 2016 silam? Oh, sangat bersedia. Jadi yang saya bela bukan Jessica-nya ya, tapi kebenaran dan keadilan. Siapapun pelakunya, saya mencintai itu. Kenapa? Karena dihukum karena rekayasa itu sakit. Dan saya tidak hanya ngomong ya, tapi saya pernah ngalami dan tidak usah saya ceritain di sini. Aparat penegak hukum kita yang harus mencari langkah. Artinya dia dibebaskan dulu lah. Kasihan orang sehari dihukum itu sengsara loh. Saya pernah merasakan. Apalagi bertahun-tahun, bebaskan dulu. Tarik paspornya atau tarik apa biar dia nggak lari. Dan saya yakin Jessica nggak akan lari. Kalau perlu jaminan ya buatlah. Saya kira banyak ribuan, mungkin jutaan rakyat Indonesia mau jamin. Kemudian nanti peradilan pemeriksaan berikutnya jalan. Kalau dia memang terbukti, ya hukumnya berlanjut gitu kan. Kalau hukum ditambah nggak mungkin lagi ya, karena ini sudah PK, nggak mungkin nambah hukumannya. Hukuman diperberat nggak mungkin. Tapi kalau memang terbukti, ya udah lanjut hukumannya. Tapi kalau tidak terbukti, bebasnya lanjut dan negara harus merehabilitasi. Nah, kalau itu benar, maka peradilan terhadap Jessica ini saya katakan peradilan sesat, gitu kan? Kenapa peradilan sesat? Lah, terlalu benar menghukum seseorang dengan tidak ada alat bukti yang bersifatnya direct, menunjukkan. Contohnya apa? Kok hakim berani mengambil keyakinan bahwa Jessica lah pelakunya? Tetapi dari film itu yang kita tonton dan dari statement para pengacara, dari statement para keterangan ahli, kecuali tak ada yang menyatakan bahwa Jessica yang memasukkan racun itu. Ya jadi tidak ada keterangan alat bukti langsung yang mengatakan Jessica adalah pelakunya dan Jessica yang memasukkan racun itu. Dan ingat, lembaga pengadilan itu adalah peradilan. Namanya tuh peradilan. Pengertian peradilan itu adalah mengadili sesuatu perkara, tidak harus menghukum. Saya konsisten mengatakan bahwa Jessica adalah korban dari salah putus 15 hakim tersebut. Yang pasti mereka memutus bukan karena saksi fakta, tapi karena saksi keyakinan. Bukan karena, gampang kok, kalau saya periksanya si Jessica, apakah saudara melihat Jessica menuangkan cyanida di gelas Mirna? Pasti dia jawab, sama sekali tidak, karena saya tidak ada di tempat. Tapi penggiringan opininya begitu luar biasa, sehingga semua orang percaya apa yang dia katakan benar. Inilah kalau terjadi katakanlah pengadilan media. 3.800 pengacara nggak begitu bodoh, artinya mau berpartisipasi kepada Jessica
kalau tidak pernah membela perkara-perkara demikian. Coba ambil itu buku. Ini saya pernah bela loh. Ini Anda lihat, tuntutan bebas dalam perkara pembunuhan loh. Saya nggak ngomong kosong, saya bilang. Saya yakin dia bebas, titik. Kalau keadilan itu masih ada di bumi Indonesia ini. Dan bukan cuma satu saksi loh, bukan satu pendapat. 3-4 pendapat ahli profesor yang mengatakan bukan Jessica jadi bukan Jessica yang menaruh atau yang memberikan gelas di itu sambil kan masalahnya sekarang dia minum. Masalah utama, terdapat nggak cyanida di lambungnya? Saya jawab tidak, berdasarkan pendapat ahli. Jadi Jessica mesti bebas. Jessica secara tegas sampai mati dan tidak akan meminta ampun kepada presiden karena dia nggak lakukan. Rekonstruksi aja dia nggak mau. Bagaimana? Rekonstruksi yang memaksa dia melakukan sesuatu yang dia tidak lakukan. Tidak bisa dipungkiri, meski sudah mendapat begitu banyak atensi dari lapisan masyarakat dari berbagai kalangan, namun hingga kini kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, belum juga mengajukan PK untuk kedua kalinya ke Mahkamah Agung, sebagaimana diungkapkannya dalam berbagai kesempatan. Tentu saja hal itu menuai tanda tanya dari sejumlah pihak. Bahkan ada pula yang mulai meragukan tim kuasa hukum Jessica tersebut dapat membuktikan adanya barang bukti baru atau novum sebagai syarat untuk dapat membebaskan Jessica dari jerat hukum. Jika ditengok ke belakang, Jessica sebenarnya pernah mengajukan PK usai kasasi yang ia ajukan ditolak Mahkamah Agung pada 21 Juni 2017. Dalam pengajuan PK tersebut, Hakim Agung Artijo Alkostar yang kala itu duduk sebagai Ketua Majelis Hakim menolak PK tim kuasa hukum Jessica yang diajukan pada awal Desember 2018. Lantas, benarkah sampai saat ini Otto dan kawan-kawan belum mempunyai novum baru untuk mengajukan PK? Dan benarkah banyaknya laporan yang dibuat oleh tim kuasa hukum Jessica terhadap sejumlah oknum merupakan strategi Otto untuk memperkuat adanya fakta baru untuk diajukan sebagai PK? Tentu saja hal itu patut untuk dinantikan. Ya, setelah kita laporan-laporan itu kita lakukan semuanya, ya kita baru PK gitu. Ya, PK kita lihat dulu situasinya kan. Kita kan ingin membongkar kasus ini kan. Setelah terbongkar, baru kita buat PK-nya nanti. Nah, walaupun sesungguhnya secara teoritis hukum, sekarang aja kita ajukan PK sih bisa saja. Tapi kan kita ingin mendapat, sekarang saja kita PK udah cukup sebenarnya. Tapi kita ingin lebih lengkap lagi gitu. Kita ingin lebih lengkap lagi. Ya semangat perlulah. Apalagi memang lawyer itu selalu punya tekad untuk membela sebuah kebenaran itu walaupun langit itu runtuh. Itu udah umum itu. Tapi kan kemudian yang paling penting dari semua itu adalah seberapa jauh teman-teman rekan-rekan lawyer ini juga punya sejumlah bukti-bukti baru atau novum yang kemudian bisa menjadi daya dobrak yang luar biasa untuk bisa mampu membuktikan bahwa memang Mbak Jessica itu nggak salah dalam hal ini. Menurut saya itu yang paling penting sebetulnya. Kalau saya sih melihatnya ini keputusan udah inkrah ya, sehingga ya tentu Mbak Jessica juga udah menjalani itu. Jadi saya kira mungkin lebih wise, lebih ikhlas untuk menjalani itu, saya kira itu mungkin lebih baik. Jangan sampai kemudian apa yang dikejar, apa yang dicari dengan gaya dan cara yang bombastis seperti ini yang pada akhirnya nanti hasilnya itu juga tidak memuaskan. Kasihan juga pada akhirnya, nanti kan nama-nama lawyer juga yang pada akhirnya jadi wah ini kok seolah-olah cuma hanya sekedar ya mau bombastis saja padahal nggak begitu masuk pada substansi. Itu yang kemudian yang mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Jadi menurut saya sih sah-sah aja, meskipun memang kita semua mau ini yang percaya Jessica salah atau mau percaya Jessica nggak salah ya, kita semua harus
menunggu nanti putusan hukum nanti hasil dari peninjauan kembali yang diajukan 2023 ini gitu ya. 2023 ini kata Bang Oto dan tim membicarakan bahwa ada novum ya, novum itu bukti baru. Kita tunggu aja apakah akan mengubah putusan selama ini ya, selama 2016 sampai 2018 ya terakhir putusan ininya peninjauan kembalinya, atau nanti akan berubah putusannya. Jadi ya sejauh ini kita silakan berpendapat media sosial masing-masing, silakan punya analisis masing-masing, silakan punya keyakinannya masing-masing, tapi kita tetap jaga dan hormati nanti dan berharap Mahkamah Agung, Hakim Agung, Mahkamah Agung akan memutus yang seadil-adilnya gitu ya, itu yang menjadi harapan kita semua. Ya mungkin kita tidak selesai pemilu lah kali ya, supaya tenang gitu ya mungkin begitu ya, atau 1-2 bulan gitu ya kita lakukan. Karena apa, ada orang berpendapat bahwa kasus ini kenapa nggak langsung PK aja, kenapa harus lapor pidana kan gitu kan, karena sebenarnya bukti itu kan cukup untuk PK-nya kan gitu, tetapi kita ingin lebih gitu loh. Jadi tadi kalau kamu tanya berapa lama, ukuran saya sih mungkin 1-2 bulan lagi lah ya, sampai bukti, karena bukti-bukti yang kita dapatkan itu kita harapkan 1-2 bulan ini kita sudah dapat gitu. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Iya, menurut saya itu salah dia untuk memutuskan itu, karena tidak ada bukti ya kan. Masa Jessica dihukum berdasarkan teori hukum kan, semua kan kalau bicara pidana itu orang dihukum berdasarkan bukti, bukan pakai teori hukum. Teori hukum yang mereka gunakan indirect evidence kan, bukan bukti langsung, bukan bukti yang langsung. Nanti dibicarakan di tim dulu lah. Tim kita kan urusan ini kan kita sudah bagi tugas kan. Ada urusan laporan di KY, ada yang urusan laporan di Mabes, ada urusan laporan mengenai soal otopsi. Sudah bagi-bagi tugas. Nanti dibicarakan, saya bicarakan dulu dengan tim yang ada lah ya. Bahkan di rapat DPR juga udah dibicarakan ya kan, di Komisi 3. Ya saya pikir Kapolri harus memberikan perhatian yang serius juga mengenai ini, tidak bisa lagi membiarkan ini sebagai biasa saja gitu loh. Supaya hukum kita itu tegak lah gitu loh. Kita kan seperti saya katakan, kita tidak menyerang institusi, tapi berharap kalau ada oknum yang bersalah, ya tentunya diperbaiki lah kan gitu. Terlalu mahal harga institusi kalau harus melindungi seorang oknum yang bersalah. Di tengah gencarnya perjuangan Oto Hasibuan dan kawan untuk membebaskan Jessica melalui PK yang diajukan, belum lama ini atau tepatnya pada Kamis kemarin tanggal 7 Desember 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah resmi mengumumkan Profesor Edward Omar Syarif Hierich atau yang selama ini lebih dikenal dengan sapaan Profesor Edi telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Profesor Edi sendiri yang notabene saksi ahli dalam kasus kopi sianida diduga telah menerima gratifikasi senilai 8 miliar rupiah. Nama Profesor Edi menjadi menarik untuk diperbincangkan banyak orang seiring viralnya film dokumenter Ice Cold Murder. Tak ayal, pria yang juga menduduki jabatan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu kerap melemparkan pernyataan yang kontroversial hingga menuai perdebatan. Lantas, seperti apa reaksi Oto Hasibuan menanggapi status tersangka Profesor Edi oleh KPK? Akankah ini bisa menjadi momentum bagi pihak Jessica dalam mencari novum baru? Waduh, saya nggak berani bicara karma ya. Edi itu sebenarnya sahabat saya. Ya, dia sahabat saya, dia adik kelas saya di Gajah Mada, teman baik lah sebenarnya. Walaupun saya agak waktu itu sedih juga kenapa ya dia sebagai seorang ahli, tapi di podcast dia tidak bertindak sebagai seorang ahli pidana lagi. Dia sudah seakan-akan mewakili sebagai jaksa gitu loh. Bahkan bayangkan aja pledoi kita pun di duplik pun dia persoalkan, dia komentari, CCTV pun dikomentari, otopsi pun dikomentari, dan kebetulan salah pula gitu loh, salah pula. Bayangkanlah dia bisa mengatakan 3 hari sebelumnya Jessica katanya sudah datang memotret keadaan untuk merencanakan pembunuhan. Ini kan luar biasa kejinya sebenarnya fitnahnya dia ini.
ya, dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi ya udah, tadi teman-teman berpikir mau diapain nggak ini, rupanya udah jadi tersangka, ya sudahlah. Teman-teman mendesak saya untuk itu, tapi saya bilang tunggu dulu lah gitu. Ya mungkin salah satu juga itu, tapi waktu itu juga saya berpikir ya, apakah seorang sahabat juga harus saya laporkan? Tetapi apakah juga saya karena sahabat keadilan tidak saya tegakkan? Kadang-kadang gitu juga kan. Nyata dia menyatakan yang tidak benar kan. Dia bilang 3 hari Jessica udah ini dan sebagainya. Dia bilang juga ada musafat yang melakukan otopsi. Padahal musafat itu kita nggak tahu siapa dia di dalam kasus ini. Ya sangat kejam juga lah sebenarnya apa yang dilakukan terhadap Jessica menurut saya ya. Sangat tragis. Tapi ya saya seperti katakan bahwa kalau saya tidak bisa bantu teman ya minimal saya jangan ikut mukulin dia lah gitu lah. Soal dia bagaimana Anda tanya, karena itu bukan warna saya sebagai seorang ahli, tapi di podcast dia tidak bertindak sebagai seorang ahli pidana lagi, dia sudah seakan-akan mewakili sebagai jaksa gitu loh. Bahkan bayangkan aja pledoi kita pun di duplik pun dia persoalkan, dia komentari, CCTV pun dikomentari, otopsi pun dikomentari, dan kebetulan salah pula gitu loh, salah pula. Bayangkanlah dia bisa mengatakan 3 hari sebelumnya Jessica katanya sudah datang memotret keadaan untuk merencanakan pembunuhan. Ini kan luar biasa kejinya sebenarnya fitnahnya dia ini. Saya juga kan berkali-kali menjadi ahli di Indonesia, di High Court Singapura, pengadilan Singapura juga saya ahli, ya di Singapore Arbitration, di arbitrasi internasional juga saya ahli. Tapi dalam kasus-kasus yang saya tangani, kami kan dilarang untuk mengatakan ini pembunuhnya, ini pelakunya. Emangnya kami hakim, ya kan? Kami nggak boleh sampai kepada saya punya keyakinan bahwa dia pelaku. Ya kalau bicara keyakinan nggak perlu ahli pidana, ahli ya semua orang kan punya keyakinan masing-masing, ya kan? Jadi nggak ada orang yang ahli yang menyampaikan pendapat berdasarkan keyakinan, bahwa orang berpendapat berdasarkan ilmuwan gitu loh. Jadi apa yang disangkakan Pak Edi menurut saya memang sudah terlalu jauh daripada posisi dia gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.